Oke, jadi kita udah dapat gambaran nih mengenai pendidikan Aerospace Engineering di Metu. Nah, sebenarnya salah satu bagian penting juga dari pendidikan aerospace ataupun pendidikan teknik atau pendidikan yang lain, pastinya juga tentang magang dan juga tentang tugas akhirnya sendiri. Dan itu belum kita korek nih. Jadi sekarang kita coba korek ya. Coba kalau tentang magang gimana ya Bang kalau Aerospace Engineering? Oke, jadi agak beda ya sama di Indonesia. Kalau di Indo itu kan di semester akhir ada yang namanya KP, kerja Ya, praktek. kerja praktek. Nah, atau di beberapa fakultas lain KKN, tapi KKN kan nggak melulu tentang apa yang dipelajari di kampus, yaitu tentang hidup ya. Kalau KP itu lebih praktek apa yang di kampus bawa ke pekerjaan gitu. Oke, kalau di sini nggak kayak gitu. Kita magang sistemnya. Jadi dari 4 tahun kuliah ada 3 kali magang kalau di aerospace. 3 kali? 3 kali. Jadi dari tahun pertama ke tahun kedua magang, tahun kedua ke tahun ketiga magang, tahun ketiga ke tahun keempat magang. Iya. 3 kali magang. Oh. Nah, tapi topiknya juga beda-beda. Tahun pertama ke tahun kedua itu yang kita tuh magang yang sederhana aja mengerti pesawat apa. Jadi kita dikasih kayak market lah ceritanya dari laser cut kayu kayak gitu ya, kita susun bagaimana itu menjadi pesawat dan itu bisa terbang gitu. Itu udah dianggap magang. Maksudnya kita hitung juga gimana beratnya si semua kayu itu. Terus bagaimana kita bikin sayapnya supaya dia bisa terbang. Nah, itu magang yang paling basic lah, itu cuma untuk kayak mengembangkan kecintaan diri sendiri aja gitu. Kalau kita saya memang student gitu. Oke. Magang tahun kedua udah mulai teknikal, aku ngerjain magang tahun kedua langsung di PTDI. Nah, itu udah mulai get involved lah, apa yang bisa kita bantu untuk kalkulasi di pesawat kayak gitu. Magang tahun terakhir justru tentang manajerial kalau di sini. Iya. Jadi gimana kita memanage satu perusahaan itu, dia butuh berapa departemen sih kalau untuk bikin satu pesawat gitu. Maksudnya kayak ada yang departemen emang desain, ada yang departemen untuk testing, nanti akhirnya ada yang sertifikasi dan lain-lain, semuanya itu kita lihat. Halo. Nah, jadi itu magang terakhir tuh tentang manajerial. Jadi udah nggak involved di directnya, tapi ke bagaimana pengelolaan satu industri pesawat. Nah, itu ada 3 magang di 4 tahun. Kalau untuk syarat lulus ya beda juga sama di Indo karena US base ya, orang US juga nggak ada yang bikin skripsi, orang Indonesia buat. Kalau di sini lebih ke tugas akhir sih, maksudnya selama 4 tahun kuliah aku bikin 2 desain project gitu, harus dipresentasiin desainnya. Oh, kami bikin pesawat ini, misinya ini, jumlah personilnya kayak gini, nanti beratnya kayak gini gitu, bisa terbang berapa jam. Nah, itu ada desainnya tapi dilakuin per grup juga. Jadi kami desain rame-rame 4-5 orang, habis itu kami tentukan, oh kamu bagian aeronautiknya ya, kamu bagian strukturnya, kamu bagian propulsionnya, kamu bagian kontrolnya, kayak gitu. Kita jadi satu tim desain satu pesawat, nanti kita presentasiin. Dan itu Bang yang tugas akhirnya dalam 2 semester? Atau Enggak, 1 semester dia? 1 semester. 1 semester. Jadi 2 kali desain, okay. Di desain 1, desain 2. Iya, di semester 1 desain 1, di semester 2 desain 2. Dan itu maksudnya mendesain pesawat yang sama atau bisa dilanjutkan. Jadi kan kita udah punya satu desain nih, misalnya di semester 1 itu kan baru yang aku bilang tadi, tapi kan kita nggak tahu ini pesawat ini visible apa enggak. Kita nggak tahu misalnya kayak budgetnya butuh berapa sih bikin pesawat ini, misalnya kayak gitu. Iya, di desain 2 mulai lagi kayak, oh kalau misalnya bikin desain ini berarti kita butuh material ini, kita search, oh harganya segini material, kami butuh berapa ton gitu. Misalnya kayak, oh berarti harga dari basicnya aja udah segini, belum sama yang kayak infrastrukturnya, mungkin misalnya kayak mau dimasukin perangkat apa di dalam, perangkat apa radar dan sebagainya, berapa harganya. Jadi kita udah bisa nakar juga gitu, itu bagian dari desain yang tidak ada di sebelumnya. Kebayang nggak? Ada, kebayang. Okay. Tapi opsi juga untuk mendesain dari awal di semester 2 juga bisa, mungkin juga bisa aja juga, orang juga bisa ya. Di semester 1 desainnya pesawat untuk komersil, semester 2 tiba-tiba pengen desain pesawat tempur, ya nggak ada masalah, bisa. Okay. Tapi ya lebih berat lagi, benar. Dari awal gitu. Dan itu di kedua desain itu Bang, di kedua mata kuliah desain itu ada presentasi di tengah semester, ada presentasi di akhir juga nggak? Atau presentasi akhir aja gitu, sama report gitu? Kalau di akhir ya presentasi akhir sama report pasti ada. Di semester itu kayak
ya report doang ya, maksudnya ngasih tahu kayak progresnya udah segini, kendalanya di sini, misalnya kayak kayaknya orang aerodinamiknya kurang nih daya angkatnya gitu, sedangkan beratnya terlalu tinggi misalnya kayak gitu ya, harus ya itu apa namanya checkpoint. Oke. Nah, siap-siap. Sama ini Bang, saya tadi yang magang yang tahun pertama sama tahun kedua kan ada magang juga tuh. Yes. Nah, itu magangnya juga di perusahaan. Maksudnya Enggak. Itu magang gimana? Oke. Tahun pertama tahun kedua. Itu agak unik karena di sipil nggak ada ya, Bang. Misalnya. Jadi di kami juga ada, bukan himpunan ya, TOPLU itu apa bahasa Indonesianya? Komunitas aerospace itu tuh menyediakan bahan magang sebenarnya. Jadi magangnya itu di dalam kampus yang Dalam pertama, kampus. karena nggak mungkin anak tahun pertama Makanya itu masuk itu industri. udah mikir juga. Iya, habis belajar kalkulus kayak kamu desain pesawat itu apa? Itu juga mikir gimana cara. Iya, jadi sederhana view. Magang tahun pertama itu misalnya kita dikasih multiplex, apa itu triplex lah kalau di Indonesia kayak gitu. Dari triplex itu bikin satu pesawat yang betul-betul bisa terbang gitu. Jadi ada yang jadi rangkanya, ada yang jadi struktur untuk pesawatnya. Oke. Nah tapi itu komplit, nggak kayak dibikin bentuk T doang bilang ini Iya, pesawat, iya. enggak. Itu misalnya kayak oh ini bulat. Nah nanti dia jadi kayak badannya pesawat tuh, yang emang ada frame-nya juga. Habis itu ada yang jadi frame-nya sayapnya. Nanti sayapnya kita lapisin sama sesuatu untuk ngebikin struktur luarnya. Habis itu ketika udah jadi beneran dilempar dari atas gedung itu, Terbang deh. dilihat kalau jatuh pulang. Kalau ya kadang anak-anak arsitek kan ada yang kayak gitu juga ya, misalnya bikin bangunan dari apa namanya spaghetti Iya, terus bener. digoyang-goyangin. Ada, bener. Itu kayak gitulah itu magang tahun pertama tuh. Seru. Kerjaan dosen untuk ngeliat mahasiswa ini mati. Kayak gitu. Durasinya gimana Bang? Durasinya berapa lama? Durasi 3 yang hari. magang. Oh, kalau yang magang tahun pertama tuh ya pokoknya tasnya itu selesai udah. Iya. Gitu ya? Nah, oke, yang tahun kedua Ada batas waktunya, karena kan pesawat juga nggak bisa kita kita bikin project untuk 50 tahun nggak, kayak misalnya kayak kita butuh terbangnya target waktunya segitu. Oh, ini Bang, durasi magangnya sendiri maksudnya. Durasi Oke. magangnya. Yang pertama itu anggaplah itu selesai 1 minggu beres lah ya. 1 minggu beres. Oke, yang pertama oke. Yang kedua sama ketiga 20 hari kerja. 20. Ya, 20 hari kerja. Jadi kalau misalnya seminggu 5 hari ya 4 minggu. Dan itu kita bisa kayak Abang bilang tadi Abang magang di PTDI ya. Berarti maksudnya bebas untuk magang di luar Turki juga bisa gitu ya. Bisa. Nah, tapi itu harus di perusahaan-perusahaan yang disetujui oleh kampus. Nggak boleh asal. Nah, kayak aku magang di PTDI ini kan unik nih sebenarnya ceritanya. Aku datang ke dosen pembimbingku kan, Pak, saya mau magang di PTDI. Terus dosen pembimbingku bilang, wah kamu nggak boleh magang di PTDI. Karena yang boleh cuma magang kalau di Indonesia itu ada namanya industri pesawat terbang Nurtanio kayak gitu. Namanya beda ya? Iya, namanya beda. Lah, jadi itu ada prosesnya tuh ngejelasin. Pak, dulu namanya IPTN. Setelah Krismon gitu-gitu berubah menjadi PTDI dan sebagainya, itu aku jelasin kayak gitu. Nah, sampai karena orang-orang yang ada di dalam kampus sama orang-orang yang di industri itu memang sedekat itu. Mereka dulu waktu ada teknisi-teknisi dari Indonesia yang dikirim untuk sharing ilmu ke sini juga ya mereka yang terlibat langsung gitu di situ. Jadi ya Turki sama Indonesia erat lah hubungannya. Mulai dari CN235-nya Pak Habibie, dulu banyak orang-orang dari PTDI yang dikirim ke TAI. Habis itu kerja sama bareng. Sekarang kan TAI Turki adalah pengguna CN235 terbesar di dunia. Iya. CN235 itu ya yang rancang orang Indonesia dan engineer-engineer kita. Walaupun di sini disebutnya CASA ya. CASA itu ya industri aerospace-nya Spanyol. Ya karena memang Indonesia dan Spanyol yang memprakarsa itu. Tapi pengguna paling banyaknya Turki. Itu pesawatnya untuk ngangkut apa Mas? Nah, kalau sekarang CN235 itu sekarang. Kalau di Indonesia kan yang Gatot Kaca itu diperuntukkan untuk sivil ya, sebenarnya awalnya yang diterbangkan itu. Tapi kalau di sini kebanyakan militer sekarang. Oh, militer. Ya, jadi divariasi beberapa instrumen di belakangnya untuk menjadi pesawat militer. Oh gitu. Tetap beda ternyata sistem. Tetap ada bedanya saya rasa. Dari magangnya ada beda tipisnya, dari tugas akhirnya juga ada beda tipis. Kayak kalau misalnya di sipil tuh Bang, tugas akhirnya kami 1 semester doang. 1 semester dan itu sebenarnya mirip ya, kita mendesain sesuatu kayak kalau kita bisa mendesain bendungan kah atau gedung kah atau apa, dan itu nanti
bagi-bagi tugas juga sama bang. Jadi kita kerja tim, nanti ada yang mikirin fondasinya, ada yang mikirin strukturnya, ada yang mikirin aspek-aspek lainnya lah. Jadi dicampur nanti gabung, terus ditambah kami ada advisor fondasi, ada arsitek, sama ada struktur gitu. Bisa nggak struktur jadi sebelum fondasi? Bisa. Strukturnya jadi fondasi. Fondasinya belum jadi. Cuma bedanya kami waktu itu presentasinya ada 2 dia bang. Jadi dalam 1 semester itu ada presentasi tengah semester, ada presentasi akhir. Nah, itu nanti ada gitulah. Ya kurang lebih gitu. Tapi Kurang lebih sama. Oke, tapi ada miripnya dan ada bedanya berarti kesimpulannya mengenai sistem itu. Nah, jadi kita udah dengar tuh penjelasan panjang lebar dari abang kita nih mengenai pendidikannya aerospace engineering itu apa, kemudian kurikulumnya bagaimana, kemudian tentang magangnya dan juga tentang tugas akhirnya. Nah, sekarang kalau kita balik nih, kita sebagai anak SMA. Nah, kira-kira menurut abang orang seperti apa sih yang kira-kira kalau dia masuk aerospace engineering bakal enjoy gitu, nggak bakal nyesal lah insya Allah gitu. Menurut abang orang-orang seperti apa yang kira-kira cocok lah untuk mengambil jurusan aerospace engineering ini sendiri? Oke. Ya sebenarnya jurusan ini kalau disebutin aja terdengarnya fancy ya, maksudnya Benar. kayak Itu setuju sih. iya, soalnya kan kita punya role model yang betul-betul bisa kita jadiin role model ya, Pak Habibie. Dan jangan dipikir semua orang yang belajar aerospace itu harus sepintar Pak Habibie ya. Pak Habibie itu beyond dari segala macam, dia bisa banyak cabang engineering loh Pak Habibie, nggak cuma aerospace doang. Nah, intinya cuman satu sebenarnya. Semua orang bisa masuk aerospace, tapi jelas harus dari jurusan IPA ya, karena orang nggak boleh pusing lihat angka misalnya kayak gitu. Karena ya terus terang kadang ada beberapa pekerjaan yang kalau kita run hari ini programnya itu baru akan selesai seminggu ke depan hasilnya, dan kita harus tahu kalau itu akan berhasil gitu. Maksudnya kalau orang yang emang udah skeptikal dari awal, nggak punya kayak kepercayaan dengan dirinya sendiri dalam hal kayak ya aku confident dengan hitunganku gitu, maksudnya kayak pesawat ini take off dari sini kan dia hilang di space tuh, maksudnya kayak kita nggak bisa kontrol terus, tapi kita tahu 2 jam kemudian dia bakal mendarat kok santai gitu. Nah orang-orang yang masuk aerospace harus confident dengan perhitungannya, dia nggak perlu smart dari awal, tapi itu dia punya kemauan untuk berusaha aja sama percaya kalau dia bisa kayak gitu. Oke. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya bedanya sama sekarang yang sipil misalnya kayak gitu, ya aku lihat bangunannya gitu, kita bisa kontrol selalu kayak oh ini ada di sini nih, oh besoknya oh masih ada nih misalnya. Bangunannya diem. Iya, Tapi bisa pasang sensor paling. tapi kalau misalnya pesawat terbang kan, kalau dia udah terbang tuh kayak udah hitungan aja yang ada di atas ya. Misalnya ya aku udah hitung waktu di darat nih, dia nih bakal bisa nih, fuelnya cukup misalnya kayak gitu. Ya itu tuh ya percaya diri gitu di apa yang kita punya dari awal, bekal yang paling penting. Intinya kalau untuk jadi aerospace harus suka sama angka, terus harus mau belajar, itu aja. Karena ilmu aerospace sendiri sebenarnya masih bisa dipelajari ya, nggak terlalu jauh ya. Maksudnya pertama kali pesawat terbang 1901, maksudnya ya 100 tahun. Ilmunya juga menurutku sekarang pesawat tahun ini pesawat ini nih 19 berapa nggak tahu, sekarang model pesawat paling begini-begini. Cuman bedanya sekarang udah nggak pakai baling-baling kayak gitu, udah berubah cara propulsinya, sekarang aerodinamiknya udah lebih bagus, tapi bentuk intinya ya tetap begini-begini aja. Maksudnya ya kita masih bisa mengejar itu gitu, dan kita harus yakin aja sih sama kemampuan. Oh yes, by the way kami sedang di Museum Sains dan Teknologinya kampus, dan tadi yang Bang Juanda jelasin ini adalah salah satu pesawat yang ada di museum tersebut. Udah pensiun Udah pensiun kayaknya. kayaknya. Iya, bekas perang dunia juga nih. Oke. Nah, jadi kalau tadi ada pernyataan menarik yang saya tangkap dari abang nih, salah satunya itu yang tadi ya, kalau misalnya yang orang teknik dirgantara itu mereka udah menghitung nih si pesawat, terus oke, aku percaya dengan hitunganku si pesawat ini tuh terbang, take off dan bisa mendarat dengan selamat. Dan si pesawat terbang kan, udah kita nggak bisa lihat lagi tuh pesawat. Udah nggak mungkin Iya, dipanggil udah lagi. nggak mungkin dipanggil lagi. Salah hitung. Nggak mungkin. Udah, Salah hitung.
Beda dengan sipil yang kita udah bangun, bangunannya berdiri di situ, kita lihat, oh masih ada. Besok kita masih lihat lagi. Kapan kita lihat bangunannya masih di situ gitu. Oh ini kurang dikuatin sedikit, tambah. Panggil tukang, panggil ya. Kalau pesawat kalau udah di atas kan atas Bautnya lupa baut. Tapi bensin kurang 5 liter. Jadi mungkin secara confident kita, maksudnya kita harus lebih percaya diri lagi dengan hitungan kita sendiri jika kita menjadi aerospace engineering. Mungkin kalau dibandingin sama teknik sipil mungkin ada aspek itu yang ya mungkin bisa jadi tambahan pertimbangan ya. Tapi nggak masalah, seperti Bang Juanda bilang, selama teman-teman suka dengan matematika dan juga punya keinginan kuat untuk belajar, ya insya Allah tetap bisa dilalui itu aerospace engineering. Nggak perlu sampai walaupun kita belum sepintar Pak Habibie. Nah, oke. Mungkin pertanyaan terakhirnya ini aja, yang kita kasih closing yang simple aja. Mungkin menurut Bang Juanda sendiri ada nggak kesan atau pesan untuk teman-teman SMA yang mungkin lagi bingung mikirin aku memilih jurusan apa, atau ya secara general gitu untuk mereka, kira-kira apa Bang? Oke, sampaikan. Ya pesannya cuma satu, jadi memilih jurusan itu bertanya ke dalam ya, ke diri sendiri, jangan bertanya ke terlalu banyak orang yang kayak wah dia milih ini, dia milih ini, dia milih ini, kayaknya jurusan ini keren ya. Memilih jurusan itu ke dalam aja, kayak aku mampu nggak, aku kuat nggak, aku suka nggak gitu. Ke situ aja. Kalau milih jurusan ngelihatnya keluar, nanti orang di tengah-tengah jalan mikirnya aku salah jurusan, aku nggak semangat lagi kuliahnya. Jangan kayak gitu. Intinya pilih sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan dari awal sampai akhir gitu aja. Siap. Mungkin segitu dulu video dari kami. Terima kasih banyak buat Bang Juanda nih Bang untuk waktunya, untuk penjelasannya. Kalau banyak yang kurang, sorry ya. Udah bagus banget. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen tahu tentang aerospace engineering, juga bingung dalam memilih jurusan, mungkin bisa mendapatkan insight yang baru dari interview kali ini. Jadi terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di interview berikutnya dan di video berikutnya. Gak ada komen like, subscribe. Komen like. Betul. Kasih lagi Bang, sekali lagi. Semoga sukses Bang. Sukses kuliahnya, sukses semuanya. Doakan Nabi ya. Amin.